وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Tuan-tuan, puan-puan yang disayangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmu pengetahuan melalui kitab Qawaidul Aqaid lil Imam Abi Hamid Al-Ghazali, bahagian daripada Ihya Ulumuddin. Formula akidah ini merupakan asasiat poin-poin besar di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seorang yang beriman mesti mengetahui supaya dia tidak salah menanggapi nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya, perbuatannya dengan penuh hikmah. Malam ini kita akan membicarakan bersama apa yang berkaitan dengan sifatul kalam. Adanya Allah Subhanahu wa ta'ala boleh bercakap-cakap. Apakah percakapan Allah Subhanahu wa ta'ala sama dengan percakapan kita? Dan apakah yang kita baca di dalam Al-Quran, itulah percakapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita mengatakan, wa kalamuhu qadimun azaliyun. Percakapan Allah Subhanahu wa ta'ala qadim, bukan baharu. Nah, yang tertulis dalam Al-Quran itu macam mana? Makanya itu di ulama kita berhenti bercakap tentang Al-Quran. Hanya mengatakan kalamullah. Makanya itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal disiksa sewaktu Mu'tazilah memerintah di Baghdad. Saya dipaksa mengatakan yang di dalam Al-Quran ini adalah kalam Allah yang baharu. Dia tanda itu qadim. Dia qadim sebagaimana zat Allah qadim. Nah. Al-Imam Syafi'i orangnya cerdik. Ditanya oleh Mu'tazilah, apakah ini kalamullah Subhanahu wa ta'ala qadim? Ditunjukin di Quran. Ini qadim tak? Al-Imam Syafi'i dikata, ini Quran nih. Dia tunjuk, ini qadim. Maksudnya tangan aku qadim. Dia lolos daripada sebab Mu'tazilah. Kalau dia mengatakan, Al-Quran dapat aku ni qadim, dia akan masuk penjara. Boleh saja dibunuh pada waktu itu. Sampai gitu. Nah, dia tunjuk gini. Ini qadim. Maksudnya tangan aku yang qadim. Sejak selalu. Nah. Jadi pembahasan apakah Allah Subhanahu wa ta'ala kalam dia di dalam Al-Quran dan At-Taurah, Injil, kemudian Zabur sebelumnya, sebelum Injil, adalah qadim. Secara global kita mengatakan qadim. Sebab itu kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan datang pembahasan dia. Apa yang kita mesti lakukan waktu kita mendengarkan orang berbicara tentang sifat Allah qadim? Nah, kita membaca Al-Quran. Kata Al-Imam Ghazali, yang dimaksud di sini kalamullah, adanya kita mengisbatkan bahawa memang ada kalamullah. Tetapi ingat, kalamullah tidak sama dengan pembicaraan manusia. Sebab pembicaraan manusia daripada kata-kata yang tertulis daripada huruf. Nah, kita mengatakan gelas berarti ji. Nah,
Kita sebut kanji sebelum kita mengucapkan gelas. Apakah kata-kata Allah begitu? Gelas. Tersusun daripada huruf. Maka kita Ahlus Sunnah Jamaah terpaksa mengatakan kalamun nafsiyun. Allah mempunyai kalam nafsi. Tapi ini pun tidak akan selamat juga. Pasal dia akan dia diserang oleh orang ahli filsafat. Kita di pondok mengatakan kalamun nafsiyun. Kemudian berpindah kalamun nafsaniyun. Itu filsafat itu. Tak perlu diajarkan masyarakat gitu. Kita hanya mengatakan bahwa kalam Allah berbeda dengan kalam kita. Kita bercakap, kita boleh tengok bahwa ini handphone. Sesudah kita mengucapkan H, TV. Dengan adanya kita ucapkan gitu, huruf demi huruf mendahului yang lainnya, berarti itu baharu. Dan Allah tak begitu kalamnya. Nanti di akhirat Allah akan bercakap kepada semua orang yang ada di padang mahsyar. Sekali bercakap, semua ada di padang mahsyar dengan berbilang bahasa langsung memahami kata Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kata yang qadim. Yang bahasa India boleh paham, bahasa Perancis, orang Perancis boleh paham. Semua bahasa. Allah bercakap sekali, semua paham di padang mahsyar. Jadi orang kata, jadi kalau gitu, Al-Quran daripada bahasa Arab, Allah cakap bahasa Arab. Terpaksa Ahlus Sunnah Jamaah mengatakan kalamun nafsiyun. Yang penting kata ulama, kita mengatakan yang terdapat dalam Al-Quran itu kalamullah. Yang terdapat di Taurat itu kalamullah. Makhluk bukan. Gairu makhluk. Sebab Allah Subhanahu wa taala sifatnya gairu makhluk. Jadi kita isbatkan apa yang diisbatkan oleh Allah, bahwa dia ada kalamullah Subhanahu wa taala. Untuk selamatlah. Dan itu juga yang diterangkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Cakap saja bahwa kalamullah adalah qadim. Senyap kita itu selesai. Apakah waktu dia nak berpindah ke tempat yang lain, di tempat kertas, dia mengatakan berpindah ke sana, Al-Imam Ghazali mengatakan tak demikian. Dia tak berpindah kalamullah. Tetap pada zatnya. Jadi untuk kita tidak bermasalah dengan Allah, nanti berjumpa dengan Allah supaya kita tidak salah paham, kita hanya mengatakan wa kalamullahi qadimun. Makanya itu ulama selalu mengatakan bila mana berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak mengetahuinya, maka cepat-cepat mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Naam. Kalamullah taala ada, tapi tidak sama dengan kalam manusia, kalam malaikat, kalam jin dan kalam semua makhluknya. Berbeda. Kalau orang mengatakan itu yang diisbatkan dalam Al-Quran, maknanya, tidak ada masalah pula. Tak ada masalah pula. Yang penting katanya, Al-Imam Zarruq mengatakan, kita memahami daripada kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengikut sifat ini, dia mengatakan wa annahu ta'ala mutakallimun. Bahwasanya Allah itu bercakap. Percakapannya bagaimana? Amirun. Itu yang paling penting. Dia memerintahkan kepada kita untuk berbuat sesuatu melalui ibadat kita dan melalui muamalah kita. Dia kata laksanakan salat,
Tuntutannya apa? Laksanakan salat. Cukup dah. Nah, perlu kita mengatakan kalam nafsi? Tak perlu. Nah, bila saja Allah menyuruh kita melaksanakan salat, mengeluarkan zakat. Nah, dia mengatakan wa aqimus salah wa atuz zakah. Nah, laksanakanlah salat dan keluarkan zakat. Dari mana tu? Daripada kalamullah. Dari mana? Al-Quran. Cukup. Kita tak mau bermasalah dengan Allah. Sebab masalah yang paling merunsingkan ini dalam sifat kalamullah. Nah, banyak orang yang bermasalah dengan sifat kalamullah. Sehingga satu sama lain membid'ahkan. Nah, orang Wahabi membid'ahkan Asy'ariyah, Asy'ari membid'ahkan Wahabi, dan begitu juga Mu'tazilah. Nah, jadi Al-Imam Ghazali minta kepada kita, isbatkan sahaja bahawa Allah itu bercakap tak sama dengan percakapan kita. Nah, Dia memerintahkan kepada kita akan sesuatu, nahin, dan Dia juga melarang kita berbuat sesuatu. Jangan berzina, berbuat zina, jangan merompak, jangan mengambil hak orang. Wa wa'idun, dan Dia menjanjikan kepada orang yang berbuat baik, bila mana berbuat baik, Dia janji untuk masuk syurga. Nah, yang kita pahami bila mana Allah berjanji dengan janji yang baik, pasti Dia tunaikan. Dan itu insya-Allah. Nah, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengancam kita akan memasukkan neraka bila mana tidak tunduk kepadanya. Diancam. Tapi boleh saja dia tak lakukan. Diancam saja. Nah, kenapa dia rahmat kepada kita? Diancam kita. Nah, supaya Allah punya keadilan dapat ditegakkan pada hari kiamat, kita diancam sebab kita berbuat jahat. Nah, menzalimi rakyat, janji-janji palsu. Nah, tapi boleh saja sebelum kita meninggal dunia, Allah memberikan peluang kepada kita untuk menunaikan janji itu sehingga Allah memaafkan kita. Seorang yang disayangi, Allah nak sayang mudah saja. Nah, disuruh kita istighfar. Nah, macam mana yang orang yang saya zalim itu? Mati dah. Betul. Tapi dia mengadakan iktiraf, pengakuan. Saya telah menzalimi rakyat saya dan saya minta maaf kepada rakyat saya. Nah, yang mati itu boleh saja Allah sampaikan kepada orang yang mati supaya dia rela kepada kita. Itu teori. Sebab manusia yang dizalimi ini tidak akan memaafkan orang. Tidak akan memaafkan. Itu otomatik. Saya itu modal dia. Manusia yang dizalimi tidak akan memaafkan orang. Siapa nak maafkan? Itu modal besar tu. Apalagi dia punya pelanggaran juga. So di akhirat nanti para rasul sendiri dan para nabi satu hasanah dia tak keluarkan. Nah, satu hasanah. Kita sudah pernah bincangkan ada seorang yang satu markah lagi nak masuk syurga. Nah, ulang alik pada mahsyar. Menangis. Ya Allah. Satu markah lagi nak masuk syurga. Jumpa dengan seorang yang tak punya kecuali satu markah. Satu hasanah. Dia tengok, Mun ni nangis kenapa? Cakap di mana masalah. Dia kata saya dari barat sampai timur. Orang rasul dan para nabi banyak.
Saya minta tambahan untuk kebaikan. Satu, nak melintas api neraka. Tak ada yang nak kasih. Sampai gitu. Manusia memang kedekut di akhirat nanti. Oh, siapa nak mengeluarkan satu hasanah? Satu hasanah ini boleh dia melangkah Firdausil A'la. Bidadari-bidadari yang menunggu. Istana-istana yang menunggu. Dihilangkan satu hasanah kan bermasalah. Nah, seorang itu kata, aku tak punya kecuali satu hasanah. Dan saya garanti akan masuk neraka. Jadi, wahai saudaraku, ambillah hasanah saya ini supaya engkau boleh melintas api neraka. Ya salam. Ada juga orang ini pada mahsyar. Seorang itu yang baik. Kamu nak melintas api neraka karena satu hasanah. Ini saya punya hasanah, kalau saya berikan, saya pun tidak akan masuk syurga juga. Saya tak bermanfaat satu hasanah. Kalau saya simpan, berikan kepada kamu, tetap saya api neraka. Allah melihat hambanya ini. Dicabar aku ke? Allah. Dia lebih hebat daripada aku ke? Lebih pemurah daripada aku ke? Allah. Macam nak cabar aku. Jadi kata Allah lah, kalau gitu, mung dua-dua masuk syurga lah. Sampai gitu. Jadi kata guru saya, nanti di pada mahsyar jangan lupa apa yang kita baca daripada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang-ulang dalam Quran. Nah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, bilang sama Allah, memanglah ya Allah, saya tak ada amalan. Tetapi segala-galanya di tangan Engkau ya Allah. Engkau boleh masukkan saya syurga. Saya orang beriman ya Allah. Nah, maka itu dikatakan dalam hadis, amalan yang sedikit, kalaulah Allah sayang kita, dia boleh pupuk amalan yang sedikit itu sehingga kita masuk syurga. Yang penting kita punya i'tikad kepada Allah bahwa Allah itu baik. Jangan sama sekali mengatakan Allah tidak adil. Sampai hari kiamat kita akan memahami Allah tidak adil. Sehingga Allah melemparkan kita di api neraka wal iyadzu billah. Sebab kita kata sama Allah tidak adil. Nah, bilanglah sama Allah, Engkau Maha Pengasih, Maha Rahmat ya Allah. Harapan kami hanya Engkau lah ya Allah. Takkanlah masuk aku api neraka ya Allah. Siang malam saya masjid Sultan Muhammad. Kawan-kawan tengok belakang ya Allah. Nah, minta supaya Allah kasihani. Nah, kalau kita boleh mengampu sama orang besar, kenapa kita tak boleh mengampu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tetapi di dunia ini, kalau kita tidak pandai mengampu kepada Allah, maka sampai hari kiamat kita tak boleh mengampu kepada Allah. Dan tak boleh mengampu kepada sesiapa kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebab sifat mengampu ini hanya untuk kepada Allah, bukan kepada manusia. Bagaimana pun kedudukannya tak boleh. Haram. Kecuali seseorang. Adalah kecuali para alim ulama. Kalau alim ulama sungguh. Orang mengampu kepada alim ulama supaya belajar ilmu alim ulama. Dia tak ajar kita. Nah, kita bodek-bodeklah dengan dia. Angkat dia, Maulana, Tok Syekh kita. Dia ajar kita. Tak apa. Katanya boleh mengampu untuk ulama saja. Nah, makanya itu mencium tangan ulama adalah dibolehkan. Karena dia membawa ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lainnya tak boleh. Nah, sebab dia membawa makna pengampuan. Pengampuan hanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kembali lagi bahwa Allah di dalam Al-Quran itulah kalamullah qadimun. Dia bercakap, percakapan dia memerintahkan kepada kita
untuk berbuat sesuatu dan melarang kita supaya tak melaksanakan sesuatu. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mana kita tunduk kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala, dan peraturan Allah Subhanahu wa taala hanya perintah dan larangan sahaja. Nah, bagaimana kisah-kisah para nabi itu? Kisah-kisah para nabi itu mengandungi perintah dan larangan. Disebutkan Adam dulu begini, Nuh dulu begini. Maksudnya ikutlah perangai Nuh alaihissalam yang baik-baik, dan tinggalkan bila mana ada Allah melarang memperlihatkan bahwa Fir'aun begini dulu. Jangan berbuat macam Fir'aun, suka menzalimi rakyatnya. Bila mana demikian berarti kita akan bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mengenal ada namanya al-wa'du wal wa'id. Janji Allah. Kalau janji Allah boleh, tak boleh, pasti dia tepati. Dan ada namanya al-wa'id, ancaman Allah. Ancaman Allah boleh saja dia tak lakukan. Dimaafkan kita. Saya dia tengok, dia timbang-timbang. Diancam dah untuk kalau berbuat demikian aku masukkan neraka. Jadi dia tengok, amalan dia banyak. Amalan dia adalah 51%. 51% lulus. 50-50 itu terserah kepada Allah. 50-50. Tapi tengok tadi tu, yang dimasukkan syurga tu. Yang tidak ada kebaikannya kecuali satu saja. Ulama mengatakan ini pentingnya kita berprasangka baik kepada Allah. Allah itu baik. Namanya baik. Salah satu nama Allah adalah baik. Berbuat baik kepada hambanya. Pemurah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam surah Al-Fatihah 4 kali sifat pemurah diulang-ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. 4 kali. Sifat yang mengancam tentang api neraka sekali saja. Maliki yaumiddin. Dialah yang menguasai hari pembalasan. Memanglah Allah Subhanahu wa taala, cakap dengan kita ni, memanglah aku Maha Rahmat. Rahmat aku double, tapi hati-hati. Hati-hati dengan ancaman saya. Kita tak yakin apakah kejahatan kita itu boleh membawa kita kepada su'ul khatimah. Itu berbahaya. Jangan sampai kita, makanya itu bila mana kita berbuat jahat, cepat-cepatlah kita kembali kepada Allah dengan jalan bersedekah. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya tidak melekat sama kita. Supaya tidak menjadi sifat bagi kita. Bila mana sudah melekat, susah untuk dihapuskan. Dia pembohong. Tertulis dalam Lauh Mahfuz sampai hari kiamat dia pembohong. Mati ya. Jadi bila mana ada sifat-sifat yang tidak baik, berprasangka buruk kepada orang lain, apalagi kepada kedua orang tua, itu lagi teruk tuh. Kepada saudara-saudara dia, saudara-saudara yang beriman, kita berprasangka buruk. Allah. Itu namanya dia nak lawang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka buruk dengan orang-orang lagi yang senantiasa salat di masjid. Innalillah. Ini peringatan bagi orang yang suka mengkafirkan orang, yang suka membid'ahkan orang. Dia sudah simpan di kocek dia. Ini kafir, ini bid'ah, ini sesat. Innalillah. Orang-orang yang begini tidak sempat belajar ilmu aqidah yang betul, sehingga melihat masyarakat semuanya sesat, dia saja yang tidak sesat. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, dialah Allah Subhanahu wa taala yang bercakap dengan percakapan al-qadim.
Al-qadim maksudnya bukan baharu. Baharu maksudnya kita boleh robah-robah. Nah pergi dah. Tak mau pergi. Kita berubah-ubah. Nah pergi tak mau pergi. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah tahu apa yang nak diucapkan kepada hambanya. Nah, bi kalamin qadimin azaliyin qaimin bidzati sejak dulu. Nah, di mana sifat kalam Allah yang qadim ini ada sama zat Allah Subhanahu wa taala. Bukan sama dengan kata-kata manusia. La yushbihu kalam al-khalqi. La fi wujudihi wa la fi sifatihi. Baik pada wujudnya yang kita ucapkan tu ataupun sifatnya. Nak makan nasi dah? Dah. Kenapa? Kenyang dah. Itu percakapan manusia. Nah, percakapan Allah tak sama, tak demikian. Nah, macam mana Al-Quran tu? Itu makna daripada kalam Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang mengatakan itu kalamullah, tak ada masalah juga. Itu memang kalamullah. Kalau dia mengatakan itu makna daripada kalamullah taala, tak ada masalah juga. Nah. Jadi kata Imam Ghazali, wujudnya tak sama dengan wujud percakapan kita. Tak sama dengan sifat percakapan kita. Yang mana kita boleh susun dalam kertas dan kita boleh tulis dengan huruf 6. Falaisa bi sautin yahduthu min insilali hawa'in aw istikaki ajramin. Jadi bukanlah daripada suara yang kita dengar sebab adanya lidah itu menyentuh langit-langit kita atau gigi kita. Antara gigi dan langit-langit kita ada hawa dan ada pernapasan sehingga kita mendengarkan suara. Naam, angin. Naam. Allah percakapannya tidak sama dengan percakapan kita. Naam. Percakapan kita sendiri, Perdana Menteri bercakap. Kemudian kita nukil percakapan Perdana Menteri. Perdana Menteri kata esok turun harga minyak. Kita pun ulang. Esok turun harga minyak. Sama tak? Nah, yang mengucapkan demikian adalah Perdana Menteri. Bukan kita. Cuma kita nukil bahawa minyak esok turun. Siapa punya percakapan? Percakapan Perdana Menteri. Bukan percakapan kita. Kita nukil saja. Itu pun masalah qadim. Masalah hadis. Baharu. Tak sama dengan percakapan kita. Nah. Dia kata dia ulang-ulang katanya Perdana Menteri. Betul. Dia hanya nukil saja. Dan itu bukan asli perkataan Perdana Menteri. Itu manusia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya hanya bercakap. Dan ini bukan politik. Nah. Hanya berikan perumpamaan saja. So, ada orang kata, Al-Mahdali karena cakap politik. Tak, saya tak cakap politik. Sebab saya dilarang bercakap politik. Nah. Dan diberikan tauliah, tak boleh cakap politik. Jadi kita tak cakap politik. Gambarannya seperti itu. Nah. Kemudian Al-Imam Ghazali mengatakan, nah. Wala biharfin yanqati'u bi'itbaqi syafatin atau tahriki lisanin. Bukan daripada huruf dengan cara bibir kita dua-dua letakkan fa sehingga mengeluarkan huruf fa, atau kita sebelah kanan daripada gigi geraham kita, gelang-gelang kita, tak demikian. Firman Allah Subhanahu wa taala. Atau kita gerak-gerakkan lidah kita. Naam. Sebagaimana sebagian kabilah. Naam. Dan itulah yang dipahami dari pergerakan mulut dia. Tapi meskipun demikian, meski kita wajib memahami, kata Imam Ghazali, bahawa apa yang diturunkan dari firman-Nya
pada Al-Quran. Wa anna al-Qur'ana wa taurata wa zabura wal injila kutubuhu al-munazzala ala rusulihi alaihimus salatu wassalam. Kitab yang disebutkan tadi, Al-Quran, wa Taurah, wa Zabur, wal Injil, itu adalah kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau mengatakan itu kalamullah, tak ada masalah juga. Nah, tapi jangan ditambah. Jangan ditambah mengatakan seperti orang di pondok, dia kalamun nafsi, kemudian berpindah kepada kalamun nafsani. Mereka pun tidak paham apa kalam nafsi yang berpindah kepada kalamun nafsani. Sedang nafsi dan nafsani sama saja. Kenapa pula berfilsafat? Makanya ini tidak boleh. Kita jangan mengacaukan masyarakat. Jadi apa yang dikatakan? Bilang saja Allah mempunyai kalamun qadimun. Al-Quran itu kalamullah subhanahu wa ta'ala. Baharukah? Dah, qadimun. Cukup. Nah, untuk selamat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan berdasarkan dengan kita Allah subhanahu wa ta'ala ini, warid dalam hadis bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan 104 kitab. 104 kitab untuk menyuruh orang berbuat baik dan melarang berbuat kejahatan. Pada setiap kaum ada Rasul. Melayu, ada Rasul Melayu. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh orang berbuat baik. Likulli qaumin had. Setiap kaum ini, setiap kabilah, setiap suku, Allah mengutus para rasul untuk memberikan hidayah. Makanya itu kitab Wedah dan apa saja, bahasa apapun, bila mana ada perintah kebaikan, biasanya itu katanya dari wahyu. Bila mana menyuruh berbuat kebaikan. Nah, bila mana berbuat kejahatan ditubuhkan. Allah tidak menyuruh hambanya berbuat kejahatan. Memanglah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kejahatan. Tetapi tidak menyuruh berbuat kejahatan. Formulanya Allah menciptakan kebaikan. Dan menyuruh hambanya berbuat kebaikan. Tapi ingat, kata Allah, barang siapa yang berbuat baik, maka itu daripada taufik dan hidayah daripada Allah. Maka banyaklah memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyaklah bertahmid kepada Allah. Hari ini berapa banyak saya berselawat kepada Rasulullah. Manusia yang kita semuanya berutang budi kepada Rasulullah. Kata ulama, jangan sampai kurang daripada 300. Ada tak kita berselawat kepada Rasulullah 300 hari ini? Nah, yang senantiasa mendoakan kita, dikubur didoakan kita. Rasulullah sekarang dia doakan kita dikubur. Dan Rasulullah susah hati bila mana kita berbuat kejahatan. Didoakan juga kita supaya berbuat kebaikan. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, itu Rasulullah SAW. Kita tanya diri kita. Hari ini kita berselawat ke banyak, berzikir ke banyak, percakapan kita tentang orang lebih banyak ke, atau kita memperhatikan diri kita. Kalau percakapan kita tentang kebaikan banyaklah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebab itu taufik daripada Allah. Allah menciptakan juga kejahatan. Tapi Allah tidak menyuruh hambanya berbuat kejahatan. Barang siapa yang berbuat kejahatan, maka janganlah mencela kecuali dirinya sendiri. Sebab Allah tak suruh kita berbuat jahat. Dia suruh kita berbuat baik. Maka kita mesti mengadakan muhasabah. Setiap saat kita mengadakan muhasabah. Kemudian Al-Imam Ghazali mengatakan, wa annal Qur'ana maqru'un bil alsinah. Betul lah. Bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Jibril boleh dibaca melalui lidah kita dan boleh dihafal melalui kita punya hati.
Dan dia tertulis dalam lembaran mushaf. Naam. Dan boleh dihafal di dalam hati kita. Naam. Itu yang kita ketahui. Itu dia kita punya pemahaman akidah kita secara global. Naam. Bahwasanya Al-Quran boleh dibaca dengan melalui lidah kita. Ditulis dalam lembaran mushaf Al-Quran. Dan boleh dihafal. Naam. Jadi bagaimana waktu Allah bercakap kepada Musa, bercakap kepada kita, dan perintahkan kepada kita, bila mana ada orang kafir datang kepada kita, nak masuk negara kita, terimalah, supaya dia belajar agama Allah. Agama Allah apa ni? Kalam Allah. Wa in ahadu minal musyrikin istajaraka, fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalam Allah. Ada kalam Allah. Iya, secara global dipahami itu kalam Allah. Bila mana ada seorang orang kafir datang kepada negara kamu, Allah bercakap ni. Dia kata, aku nak belajar agama Allah. Maka permudahlah urusannya. Jangan dipersulit. Selama dia nak belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikan perlindungan. Bila mana nampak orang tu dia intelijen, mata-mata nak merusakkan negara, kembalikan ke negara dia dengan penuh keamanan. Ada tak? Adakah sistem politik sama dengan Allah yang Allah turunkan dalam Al-Quran? Tak ada. Kalau kita boleh penggal tu, ini jahat ni. Penggal selalu. Penggal leher dia. Saddam Hussein, tapi Saddam Hussein bertobat pada akhirnya. Dia tengok orang Inggris tu, dia datang ke negara dia. Untuk melihat, ada enggak peluru nuklir. Digambar semua. Saddam kata tak boleh dimaafkan. Mesti penggal leher dia. Itu manusia. Memang dia bukan datang untuk belajar di Baghdad. Untuk melihat rahasia-rahasia negara. Untuk melihat rahasia-rahasia negara. Maksudnya dia akan menyerang nanti negara. Jadi tak ada maaf. Wa in ahadu minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam. Itu orang yang meminta visa untuk belajar agama. Ini orang ni minta dia nak masuk negara, nak mengetahui rahasia negara. Jadi lain. Dan itu diserahkan kepada pembesar negara. Ya, pembesar negara bilang penggal leher, penggal leher lah. Dia nak merosakkan negara kita. Jadi waktu dia mengatakan hatta yasma' kalam Allah, artinya dia hatta sehingga dia boleh mempelajari Al-Quran Al-Karim. Kalam Allah juga. Berarti apa yang kita dengar daripada Al-Quran itu adalah kalam Allah. Meskipun demikian dia mengatakan bahwa kalamullah la yaqbalul infisal walal iftiraq bil intiqali ila al-qulubi wal awraq. Kata-kata Allah Subhanahu wa taala tidak akan berpisah daripada zat Allah Subhanahu wa taala kepada hati kita dan kepada lembaran yang kita tulis ni. Itu apa yang kita baca? Dikata itu makna daripada kalamullah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mengatakan demikian pun tidak ada masalah. Jadi apa yang dikatakan sebenarnya oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dan dia mengatakan Al-Quran hada kalamullah. Stop. Sudah cukup. Tak usah difilsafatkan. Tak usah difilsafatkan. Saya juga tak mengatakan itu kalamun nafsi sebab tidak warid dalam hadis. Ana Asy'ari. Dengan adanya tidak warid dalam hadis, kita pun tak mengatakan demikian. Dia hanya mengatakan itu adalah kalamullah ta'ala. Itu kalam Allah. Nafsi, kita tak mendapatkan data bahwa itu nafsi. Kenapa masih begitu?
Sebab nama Allah dan sifat Allah mestilah berdasarkan tauqifi. Apa itu tauqifi? Yaitu mesti ada penukilan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Jibril, daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Berarti Al-Madani membantu orang-orang pondok? Bukan. Kita mengatakan dia tidak warid. Itu hanya pembahasan filsafat. Nah. Jadi kita tak ikuti. Cukuplah apa yang dikatakan Al-Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Al-Quran itu kalamullah. Nah. Nah, bagaimana Musa alaihissalam dia mendengarkan? Dia kata mendengarkan kalamullah. Nah. Ulama kata wa anna Musa alaihi salam sami'a kalamullah bighairi sautin wala harfin. Dia mendengarkan di Jabal Tur firman Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui suara dan huruf, langsung melekat di dalam hati dia. Kita sudah bilang bahwa nanti Allah bercakap di padang mahsyar. Dan dia akan selidiki kita di padang mahsyar. Daripada semua bahasa. Allah sekali bercakap, semuanya paham. Tidak ada yang tidak paham. Firman Allah Subhanahu wa taala. Nah. Itu kadim, kada hadis. Nah, itu kadim. Subhanahu wa taala. Sebab tidak sama kata-kata Allah dengan kata-kata kita. Kesimpulannya, bahwasanya kita hanya diminta untuk meyakini kalamullah secara umum. Nah, di dalam Al-Quran Al-Karim, bahwa dia tidak sama dengan kalam kita, di mana satu huruf itu mendahului huruf yang lain. Nah, minum air. Mim dulu, kemudian datang ai, kemudian n, minum, kemudian m. Begitu kalau Allah, tak demikian. Nah, bagaimana? Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak sama. Bilang saja, laisa kamitslihi syai'un. Tidak sama dengan kata-kata kita dan perbualan kita. Subhanahu wa taala. Sebab kita nak mendalami secara terperinci, mana kita boleh. Kita bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih mengetahui tentang Allah, dialah yang seorang yang mengetahui. Dialah sesahaja, bukan seorang. Dialah sahaja Allah Subhanahu wa taala mengetahui sifatnya. Kita tak tahu. Jadi janganlah memberikan sifat kepada Allah yang mana Allah tidak sifatkan dirinya. Mengatakan nafsi dan nafsani. Nafsi dan nafsani. Tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, insyaAllah kita akan membahas pada Senin depan tentang apakah orang-orang yang beriman dapat tengok Allah di akhirat. Di dunia tak boleh. Nah, di akhirat nanti semua dapat tengok wajah Allah. Bagaimana tengok? Tanpa melalui arah. Arah ada 6, atas bawah, kanan kiri, depan belakang. Jadi orang yang duduk di surga nanti, melihat sebelah barat dan sebelah timur, semua boleh tengok Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah tidak dikuasai oleh arah. Nah, itu nanti kita punya pembahasan. Bagaimana kita nanti tengok Allah di akhirat? Nah, Allah akan ditengok di akhirat. Orang yang beriman, nikmat yang paling besar adanya Allah menganugerahkan kepada orang yang beriman boleh tengok wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan tiap-tiap hari Jumat Allah akan datang ke surga untuk membacakan Al-Quran. Ya salah. Cantiknya lah. Allah sendiri datang membacakan Al-Quran kepada penghuni surga. Mana yang tidur-tidur berbaring, duduk dengan istrinya, dengan bidadari, semuanya boleh tengok Allah dan mendengarkan Allah membaca Al-Quran. Melalui arah? Tak, tanpa melalui arah.
Subhanahu wa ta'ala. Ini kita akan bincangkan Senin depan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad an-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وهببنا إلى المسلمين واجعل لنا لسان صدق في العالمين. اللهم احفظ هذه البلدة ترنجان وسلطانها ورعيته وسائر بلاد الإسلام واغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن له حق علينا وأنزل علينا من بركاتك وسكناتك ونفحاتك واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض حوائجنا وحوائج الحاضرين يا أرحم الراحمين وانصر إخواننا المستضعفين والمرابطين والمجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها وخاصة إخواننا في فلسطين وغزة. انصرهم على أعدائك أعداء الدين يا قوي يا متين يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.